His love of God to that trunk, to the unlimited branches on that tree, and the unlimited Vaishnavas preaching the Prem Tattva of Mahaprabhu on those branches. Jadi juga dalam buku Chaitanya Charitamrita bagaimana Krishna Das Kaviraj Swami menyampaikan tentang bagaimana beliau menyampaikan jelaskan yang sembah sujud beliau kepada seluruh pohon dari garis perguruan dari si Chaitanya Mahaprabhu ini, baik yang itu berupa cabangnya, rantingnya, kemudian pohonnya sampai dengan hal-hal akarnya seperti itu. Maka beliau menyampaikan sembah sujud kepada semua yang ikut di dalam pohon dari garis perguruan si Chaitanya Mahaprabhu. And we offer our Dandava pranams to all Vaishnavacharyas past, present and future. Karena itu juga disampaikan dalam Vaishnava Vandana bahwa kita akan menyampaikan di sana bagaimana kepada semua Vaishnava seperti itu, baik yang sudah pulang, yang sekarang dan yang akan datang, yang akan muncul. So sorry, we weren't going to have a class, but now we're going to have one, so I haven't prepared anything. So I don't actually know what I'm doing, but I'm doing my best at it. Just say that. Ya, karena itu saya sebenarnya tidak menyiapkan kelas seperti itu, tetapi saya dalam hal ini memberikan kelas, tapi sekarang saya tidak tahu apapun yang dilakukan, tapi itu akan saya berusaha sebaik mungkin apa yang bisa disampaikan. So it's often said, and it's even, there's some bug attacking me. It's often said that Krishna is born in Mathura. Ya, beberapa orang mengatakan Krishna lahir di Mathura. But we have to understand who was that Krishna? Tetapi kita harus mengerti siapa sebenarnya Krishna itu. Because Krishna also takes birth in Braj. Karena Krishna juga lahir pada saat yang sama di Brajabhumi kan. So Krishna takes birth in the jailhouse of Kamsa to Devaki and Vasudev, but he also takes birth to Yasoda and Nanda Maharaj in Braj. So how's that possible? What happens? Ya, kita mengetahui di mana Krishna dikatakan juga lahir di rumah Kamsa atau di penjara di Kamsa, di mana di sana dilahirkan oleh Dewaki dan Wasudewa dalam hal ini. Dan pada saat yang sama di Brajabhumi, maka itu dikatakan bagaimana juga beliau terlahir sebagai putra Yasoda dan juga Nanda Maharaj. So, and it said that Vrindavanam Parigagya Paramikamna Gachati. Krishna never sets foot out of Braj, right? He never sets foot out of Braj, but he took birth in the jailhouse of Kamsa and he took birth in Braj. Ya, dan dikatakan Vrindavan, dia jelaskan bahwa bagaimana Krishna dia berada selalu di Brajabhumi, tidak pernah melangkahkan satu kaki pun dari Brajabhumi. Tetapi pada saat yang sama juga dikatakan beliau terlahir di tempat di Kamsa tersebut, dan pada saat yang sama juga beliau terlahir di Brajabhumi. So that Krishna in Braj is a supreme absolute reality. Ya, Krishna. Karena itu dikatakan bahwa Krishna yang muncul di Brajabhumi adalah benar-benar kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, yang sejati Tuhan si Krishna yang hadir di Brajabhumi tersebut. That Krishna is Braj is performing wonderful pastimes with the devotees. He's playing his flute, his beautiful form. He's dancing with the gopis, etc. But Krishna in Dwarka, Krishna in Mathura, Krishna on the battlefield of Kuru, etc. And Krishna killing the demons is expansion of Krishna, and that is Vasudeva Krishna. And he appears with 4 arms in the jailhouse of Kamsa, and then as a little baby. But that is Vasudeva Krishna. Ya, dan kemudian kita mengetahui Krishna dalam hal ini memegang seruling, kemudian
ya bermain para gopi, ya mengambil pakaian para gopi dan segala sesuatu yang dijelaskan yang berada di berajang bumi itu adalah Krishna yang memang Krishna atau Krishna yang bentuknya yang sejati. Tetapi Krishna ketika beliau lahir, ya bagaimana juga yang berada ya di Mathura dan kemudian juga di Dwaraka, kemudian yang di perang medan Kurukshetra, itu adalah dikenal sebagai ekspansi yang bersama Basudeva Krishna dalam hal ini dari Tuhan Krishna. So bearing all this in mind, what happens when Krishna takes birth? Sekarang ya dengan memahami hal ini, ya apa yang sebenarnya terjadi pada saat Krishna lahir tersebut. So we say that there are 4 yugas, right? There is Satya, Treta, Dwapara, Kali. Karena itu kita mengetahui ada 4 ya dalam yuga dikatakan ya seperti Satya Yuga, kemudian Dwapara Yuga, Treta Yuga dan kemudian Kali Yuga. And Krishna takes birth in the Dwapara Yuga and Mahaprabhu takes birth in that Kali Yuga directly after that Dwapara Yuga that Krishna appears in, correct? And that is in one day of Brahma. So in one day of Brahma, Brahma sees Krishna and he sees Mahaprabhu. Ya, karena itu dikatakan ya ketika kelahiran munculan Krishna di zaman Dwapara Yuga itu dan pada saat yang sama ya dalam satu Kali Yuga itu, maka pada zaman Kali Yuga di dalam satu putaran yuga tersebut muncullah si Chaitanya Mahaprabhu ya dalam perputaran satu yuga dalam hal ini. So when Krishna appears, the Dwapas, the yugas, they change around. For instance, it actually goes Satya, Dwapara, Treta, Kali. But when Krishna appears, the Treta and the Dwapara Yuga swap around and it becomes Satya, Treta, Dwapara and Kali. Dan ya ketika kemunculan Tuhan si Krishna dalam hal ini akan memunculkan si Chaitanya Mahaprabhu, maka yang terjadi pada saat itu yang terjadi ketika kita ya biasanya itu urutannya harusnya seperti ini: Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Satya, Dwapara, Treta dan Kali Yuga. Tetapi itu diganti, dibalik, yaitu Satya, kemudian Treta Yuga, Dwapara, baru Kali Yuga. And Krishna's Icha Shakti, his willpower, is supreme. Ya, karena itu ya dikatakan bahwa keinginan Krishna atau Krishna dalam bentuk keinginannya atau Icha Saktinya itu begitu perkasa dalam hal ini. What Krishna wants must happen. Just like Balaram, he wanted Duryodhana to marry Subhadra. Dan contohnya apapun yang menjadi keinginan Krishna pasti akan langsung terjadi seperti itu. Contohnya ketika Balaram pada saat itu ingin menikahkan Duryodhana dengan Subhadra. Krishna wanted Subhadra to marry Arjuna. Ya, tetapi di sisi yang lain Subhadra sebenarnya hanya menginginkan untuk menikah dengan yang namanya Arjuna. When Krishna discussed with Balaram, after the discussion, Subhadra married Arjuna because Krishna's willpower, his Isha Shakti, is supreme. Ya, tetapi dalam perjalanannya kita mengetahui bagaimana Subhadra Dewi pada akhirnya menikahi Arjuna. Karena itu kita dapat mengetahui bahwa apapun yang menjadi keinginan dari Tuhan Sri Krishna atau Icha Sakti dari Tuhan Sri Krishna ini akan selalu terjadi. The Pandavas didn't want a war. They just said, give us 5 villages, isn't it? Ya, ketika itu Pandawa ya dalam misi perdamaian hanya menginginkan 5 desa saja, tidak ingin perang, benar bukan? But Krishna, he wanted a war. Tapi Krishna sebenarnya menginginkan tentang perang. Because he wanted to get rid of the demons Ya, off the face of the planet. Ya, karena pada saat itu Krishna ya tujuan kemunculan beliau adalah untuk menghilangkan raksasa-raksasa ini. Itulah maksud tujuan Krishna muncul di muka bumi ini. Because this is the land, actually this material world is the land of the demons, not the land of devotees. This is the land of the demons and worse. Calm, crowd, lobha, right? Lust, greed, anger, 3 gateways to hell, and heading that pathway to hell is the demons. They're leading the way and people are following. Ya, karena itu kita mengetahui dunia material ini adalah tempat tinggal dari para
ya dikatakan para raksasa seperti itu, bukan ya tempat tinggal kita dalam hal ini, karena itu di sini dipenuhi dengan yang namanya sadripu, kama kroda loba moho matsarya ya, dan itu moho madal ya seperti itu. Karena itu ini adalah tempat di mana tempat hal-hal yang sifatnya raksasa, sifat-sifat raksasa atau asura ini. And Krishna and Balaram perform superhuman activities. Those superhuman activities are written down in the Shastra, and then sadhus come and they speak those superhuman activities. Ya, karena itu dijelaskan ketika Krishna dan Balaram muncul, maka beliau mempertunjukkan ya kegiatan di luar kemampuan manusia, dan atau dalam hal ini bagaimana ketika para raksasa ini ada, maka beliau memperagakan atau mempertunjukkan ya kemampuannya yang di atas manusia rata-rata. Just like from Krishna's left side, as we said yesterday, comes Srimati Radhika. From Srimati Radhika comes the Kaya Vyura expansions in that Goloka region. That is the Shaki Manjaris, etc. Ya, karena itu di dalam ya bagaimana proses ya di dunia rohani, yaitu dalam hal ini ya berhubungan dengan di Goloka Brindawan, maka yang terjadi di sana, maka topik-topik seperti Srimati Radharani, kemudian yang tinggal di sana adalah para Manjari dan yang lainnya, itu ada di sana dalam hal ini. And from Krishna's right side comes Baladev, and from Baladev comes the Nitya Mukta Parshadi Jivas of Goloka. Dan kemudian ya di sisi lain, selain ekspansi Srimati Radharani yang menjadi Manjari, itu ada dari sisi kanannya beliau Balaram. Dari itu semua ekspansi dalam hal ini, segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan Sri Krishna dalam hal ini untuk melakukan lila itu berasal dari Balaram ini sendiri. And then Balaram's expansion is Sankashan, and the Nitya Siddhas of Vaikuntha manifest from Sankashan. Dan kemudian yang kita mengetahui dari ya Balaram ini, Sangkarsan muncul dalam hal ini. Dan karena itu segala yang ekspansi ya, dari dunia rohani menjadi Vaikuntha dan yang lainnya, itu berasal dari Sangkarsana. And the expansion of Sankashan in this material world is Ronnie McDonald. Who is it? Who's the expansion of Sankashan in this world? Mahavishnu. Karena itu dijelaskan bagaimana munculnya dunia material ini bagaimana ya Sangkarsana ini kemudian berekspansi sebenarnya sebagai Mahavishnu untuk menghadirkan dunia material ini. And from Mahavishnu come all the Maya Bada Jivas of this world. Karena itu dari Mahavishnu ini muncullah ya Maya dan juga Bada Jiwa ya yang menimbulkan kita bisa lahir di dunia material ini. And then from Mahavishnu comes Garbhodakshaya Vishnu, who's lying at the bottom of the Garbhodakshaya ocean, and then comes Kurodakshaya Vishnu, who's sitting in the atom, in the middle of the atom, in between the atom, and in the heart of every living entity. Ya, karena itu kemudian ya dari Mahavishnu lah muncul ya, namanya Garbhodakshaya Vishnu ini yang berada di dalam lautan ya penyebab ini, dan kemudian ya untuk bisa masuk ke dalam atom ya di luar atom seperti itu dan masuk ke dalam hati setiap ya jiwa seperti itu, maka beliau mengambil sebagai Kshirodakasha Vishnu. So in the Paramatma Sandarbha by Jiva Goswami, he says that the super soul for the whole material existence is Mahavishnu. Ya, karena itu dalam Paramatma Sandarbha ya dari salah satu Sandarbha yaitu jelaskan ya bagaimana ya semua keseluruhan dari ya jiwa yang ada di dunia material ini itu berasal dari yang disebut Paramatma ini, datang dari Mahavishnu, dari Kshirodakasha. It's the super soul for the whole material existence. Kemudian ataupun sebagai Paramatma itu ya berasal dari di sini ya dalam hal ini Kshirodakasha Vishnu ataupun dalam Mahavishnu ini. And Garbhodakshaya Vishnu is the super soul for each individual universe. Ya, dan kemudian Garbhodakasha Vishnu ini adalah sifatnya ya alam semesta
yang merupakan yang bersifat individu dalam hal ini. And Kshirodaksha Vishnu is the super soul in the heart. Ya karena itu juga Kshirodaksha Vishnu adalah Paramatma yang ada di dalam hati setiap orang. So this is where it gets interesting. Dan ini adalah semakin menarik dalam hal ini. In the Bhakti Sandarbha, Jiva Goswami has said, Paramatma Vaibhav Ganane Chatatasta Shakti Rupanam Chideka Rasanamapi. The living entity in this material world, they're not Bhagavan Sri Krishna Vaibhav, they're Paramatma Mahavishnu Vaibhav. Ya, karena itu semakin menarik dalam Bhakti Sandarbha jelaskan bagaimana ya Tuhan ya dalam hal ini ya sebagai Paramatma dan itu ya muncul di dalam ya disebab Krishna munculkan diri dalam hal ini oleh pengaruh dari ya sebagai Paramatma ini apa They're not Bhagavan Sri Krishna Vaibhav, they're Paramatma Mahavishnu Vaibhav. Ya, karena itu beliau sebagai Krishna Paramatma dalam hal ini Vaibhav dan dikenal sebagai Vishnu Vaibhav dalam hal ini. So Krishna and Balaram come. Krishna is Akarshana, he plays a flute. But Balaram carries a plough, his Karshana. That plough means he's cleansing the heart, right, of the anatas. Ya karena itu dikatakan bahwa Krishna muncul ya dalam bentuk beliau selalu bermain-main, tetapi di sini ya ketika kemunculan Balaram itu beliau membawa yang namanya bajak dalam hal ini ya untuk bagaimana ya beliau ya akan segera membaca hati kita untuk menaruh benih dalam maksud dari Krishna Bhakti ini ataupun benih untuk pelayanan Bhakti ini. And that cleansing the heart means once the heart is cleansed, the creeper of devotion will start to move, will start to grow and float up to the attraction of Krishna's flute playing. Dan ya dalam hal ini ya maksud dari beliau membajak dalam tanah itu yang terjadi adalah beliau berusaha ya pada saat ketika ada tumbuhan-tumbuhan melata yang tidak diperlukan seperti itu atau gulma yang itu akan tumbuh, beliau akan segera membersihkan sehingga Tuhan Sri Krishna yang dalam sifatnya yang selalu ya, bermain melakukan lila seperti itu bisa muncul di dalam hati kita. So Balaram and Krishna, Karshana, Akarshana, the plough cleansing the heart, Krishna playing the flute, the creeper from the seed is planted in the heart and that creeper grows to the sound of Krishna's flute and lands at the lotus feet of Sri Krishna in Goloka. Dan itu dikatakan Krishna dan Balaram, ya dikatakan Krishna dan Akarshana dalam hal ini. Ya ketika dalam hal ini ya seseorang ya Krishna yang dalam bentuk ya pribadinya yang selalu bermain seperti itu, maka Balaram dalam tugas ini ya beliau akan membajak di mana tanah-tanah yang untuk menggemburkan, di mana ditaruh ya benih Krishna Bhakti ini dan kemudian itu menjadi pohonan yang pada akhirnya dalam hal ini tumbuhan Bhakti itu bisa mencapai kaki padma dari Tuhan Sri Krishna ini. So, in the words of Guru Maharaj, he would always say that Lord Ram is Madhyala Purushotama, strict follower of Vedic culture, he accepts only one wife. Ya karena itu ya Guru Maharaj ya selalu mengatakan bagaimana ya bahwa ketika kemunculan Sri Ramachandra, beliau dikenal dengan Maryada Purushottama yang hanya ya berjanji bahwa menikah hanya sekali saja dalam hal ini. And then he would say Krishna is Lila Purushottama, that means he's performing wonderful leelas with the devotees. Ya karena itu ya di saat yang sama itu dikatakan Krishna adalah Lila Purushottama. Jadi beliau hanya ya dalam hal ini melakukan lilanya dengan para penyembah-penyembah Tuhan yang sangat agung dalam hal ini. And Mahaprabhu is Prem Purushottama, Sri Gauranga Mahaprabhu is Prem Purushottama, father of prema, giver of prema. Ya karena itu Sri Gauranga Mahaprabhu muncul sebagai Prema Purushottama, yaitu adalah beliau adalah yang pemberi dari prema bakti ini ataupun beliau adalah ya asal mula dari cinta kasih yang dibagikan kepada setiap orang ini. So when Mahaprabhu appears
again things change. Ya. Because Krishna's Isha Shakti is in control. But when Mahaprabhu comes, that Isha Shakti takes a back seat, and Mahaprabhu's Kripa Shakti, it's all mercy. Kripa Shakti, mercy power is in control. Ya, dikatakan pada saat pada saat itu pada saat kemunculan Krishna, maka ya Icha Saktinya ya dalam kendali Tuhan si Krishna sendiri. Tetapi ketika kemunculan si Gauranga Prabhu, ya beliau pada saat yang sama ya keinginan beliau Icha Sakti itu ada di belakang beliau. Ya artinya dalam hal ini ya beliau tidak terkendali dalam hal ini untuk membagikan ya prema ini kepada setiap orang ini. When we say Paritranaya Sadhanam Vinishaya Chaduskritam Dhamma Samstapanataya Sampurami Yuge Yuge and Yada Yada Hidama Shakwani Bhavati Bharata, etc., Krishna comes to re-establish principles of religion, protect devotees or protect the sadhus, sadhu rakshana, and kill the demons. This is Braj Krishna. This is not the internal Leela of Krishna. The internal Leela of Krishna is Braj Leela. As I said, Krishna on the battlefield of Kurukshetra is Vasudeva Krishna. Krishna in Dwarka is Vasudeva Krishna because he's a king. In Mathura, it's Vasudeva Krishna. Krishna killing the demons is Vasudeva Krishna. Ya, pada saat dijelaskan kita mengingat sloka yada yada masya lagi bawa di bawah dan masya dalam alam surga ini alam itu paritanya salunam. Ya semua dari arti sloka itu bahwa Krishna ya datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan ya menegakkan dharma dan menghancurkan adharma, dan pada saat yang sama beliau juga ya menyelamatkan orang-orang suci dan yang lainnya. Itu adalah Krishna yang dimaksud di sini adalah Krishna yang ada bukan di Braja Bumi, tetapi yang ada di dikatakan di Mathura, di Dwaraka ataupun Vasudeva Krishna ini. So Krishna in Mathura, Dwarka, Kurukshetra, killing demons is Vasudeva Krishna, but Krishna in Vrindavan, Krishna in Braj is Braj Krishna, and that is the highest form. He's not an expansion. He's the original Supreme Personality of Godhead. So Krishna has four Maduris. Guru, you say this: Rati Madhuri, Leela Madhuri, Vena Madhuri, and Rup Madhuri. That means Rati Madhuri means developing great attachment for the sweetness of the beauty of Krishna and the loving pastimes of Krishna. Ya, karena itu dijelaskan ya Tuhan yang ada di Braja Bumi ini adalah dikatakan sebagai ya bentuk beliau yang tertinggi dalam bentuk ya sebagai pribadi Tuhan yang Maha Esa yang sepenuhnya atau yang penuh ya dikatakan dalam hal ini karena beliau mempunyai 4 kualitas yang lebih utama, yaitu Lila Maduri, Venu Maduri, Rupa Maduri, dan Rati Maduri dalam hal ini ya. Karena itu ya beliau ya mengambil semua ya kegiatan dijelaskan ya semua lila ini dalam tingkatan yang penuh ya, dalam artinya keseluruhannya dalam hal ini. So just to break it down, Vena Madhuri means the sweetness of Krishna's flute playing. When Krishna plays his flute, all the gopis are thinking he's calling me. Each one is thinking he's calling my name, and they run. Ya, karena itu coba kita ya jelaskan secara lebih terperinci dalam hal ini. Ya, dari 4 sifat utama dari Tuhan Krishna ini ya yang tidak ada di dalam bentuk-bentuk yang lain ini, yaitu Venu Madhuri, yaitu ketika ya dikatakan Krishna meniupkan serulingnya, maka setiap gopi merasa dialah yang dipanggil oleh Tuhan Krishna. Karena itu setiap para gopi itu mereka berusaha lari untuk datang untuk mendekati Tuhan Krishna, karena mereka berpikir ya saya yang dipanggil oleh Krishna dalam hal ini. Then there's Rup Madhuri, the sweetness of Krishna's beautiful form. Kemudian ada namanya Rupa Madhuri, yaitu bagaimana
hal yang melihat bagaimana wajah tampan Tuhan yang ini dalam hal ini dianggap sangat manis sekali dalam hal ini dipahami bahwa rupa beliau sangat tampan itu dengan ataupun manis. And then Leela Madhuri means the sweetness of the beautiful Leelas Krishna has with the devotees. And that's why he comes to this world. That's the internal reason. These wonderful Leelas that happen in Braj. Dan kemudian Leela Madhuri ini adalah kegiatan bermain-main dengan teman Tuhan si Krishna dalam hal ini. Karena itu sebenarnya inilah yang maksud dalam dari Tuhan si Krishna muncul ke dunia ini, yaitu ingin melakukan kegiatan lila bersama kawan-kawan intim beliau. And then Rati Madhuri or Prem Madhuri, the love, the sweetness of the love between Krishna and the devotees. Dan kemudian Rati Madhuri dan juga Prema Madhuri itu adalah dalam hubungannya dikatakan sebagai hubungan yang penuh cinta kasih dan sangat manis sekali antara Tuhan dengan para penyembahnya. So Braj Krishna, he's in Vrindavan. Karena itu Braj Krishna itu selalu ada di Vrindavan. But Vasudeva Krishna is in Mathura, Dwarka, Kurukshetra, Hastinapur. Just like Krishna went to Hastinapur as the emissary for the Pandavas to stop the war. Dalam hal ini maka Krishna yang ada baik itu di Mathura, di Dwaraka, di Kurukshetra dan juga di Hastinapura itu adalah Vasudeva Krishna. Bahkan mereka pada saat di Hastinapura itu Krishna sebagai utusan perdamaian dari para Pandawa ini itu adalah Vasudeva Krishna. So prior to Krishna appearing, prior to Balaram appearing, there are many demons on the planet. There's many demons on the planet now. Prabhupada said it. If you go through all the purports, there's a lot of demons on planet Earth. Dan pada saat kemunculan Tuhan si Krishna dalam di muka bumi ini, ataupun pada saat kemunculan dari si Balaram itu begitu banyak munculnya raksasa muncul di muka bumi ini, dan itu dikatakan seperti itu adanya bahwa mereka pada saat itu hampir begitu banyak muncul para raksasa itu. So Brahma, he has many sons. One is Narada Muni, one is Marichi. Marichi, he had 6 sons. Those 6 sons criticized their grandfather Brahma. Pada saat kita mengetahui itu Dewa Brahma dalam hal ini mempunyai begitu banyak putra, salah satunya mungkin Narada dan salah satunya adalah Marichi, dan Marichi ini mempunyai 6 putra, di mana 6 putranya ini malah mengkritik Dewa Brahma dalam hal ini. And he cursed them that they would become demons. Karena itu akhirnya Dewa Brahma mengutuknya untuk menjadi raksasa dalam hal ini. And they became the sons of Kalanemi and the grandsons of the big demon Hiranyakashipu. Karena itu dia dikutuk untuk menjadi Kalanemi dan kemudian menjadi dikatakan sebagai cucu dari Hiranyakashipu dalam hal ini. So these 6 sons of Marichi, who have now taken birth as demons from Kalanemi as their father and Hiranyakashipu as their grandfather, they become very big and strong, and they go off and perform austerities, and they get a benediction from Brahma. Karena itu dikatakan bahwa raksasa dalam bentuk Kalanemi dan juga sebagai ayah, dan juga dalam hal ini Hiranyakashipu sebagai kakeknya itu mereka semakin kuat pertumbuhannya sebagai raksasa. When Hiranyakashipu finds out about this, he becomes very angry because he feels as though he's the number 1 living entity in this world. He's the greatest. So he says, "Why are you going to that insect, Brahma? You should come to me. I'm greater than everyone." Karena itu ketika Hiranyakashipu berpikir semakin kuat seperti itu, dia berpikir dia yang paling kuat, karena itu dia malah menyuruh Brahma, "Andalah yang harus datang kepada aku dalam hal ini." And the symptom of a demon, it's in the Gita is Dambodapa Bimanas Chakroda Parusham Evichas
very proud. Ya. Dan itu dijelaskan bagaimana ya para raksasa ini diwarnakan ya sebagai sifat-sifat raksasa dan semua kita itu bagaimana mereka sangat bangga. So Hiranyakashipu, he curses the 6 sons of Kalanemi, who in their previous life were the sons of Marichi. They were cursed by their grandfather Brahma. Now they're cursed by their grandfather Hiranyakashipu, that in their next life, as soon as they take birth, they'll be killed by their uncle Kamsa. And Kalanemi will take birth as Kamsa. Ya, dan kemudian yang akhirnya kita mengetahui ya 6 putra-putra Marici ini ia lahir sebagai 6 putra dari Kalanemi ini, ya di mana pada saat yang sama ia telah dikutuk ya kemunculannya di sini ya oleh ayah dan juga dari kakeknya sendiri ya Hiranyakasipu juga ya mengutuk ya bagaimana nanti dalam hal ini kamu akan terlahir, tetapi ketika kamu lahir kamu akan mati seperti itu. Dan karena itu kemudian di sisi yang lain Kalanemi kemudian menjadi Kamsa sendiri. So Kamsa is the son of Padmavati and Ugrasen, yeah? Kita mengetahui Kamsa putra dari Ugrasena dan istrinya Padmavati dalam hal ini. No, not right. Incorrect. He's not the son of Ugrasen. What happens is, when Ugrasena married Padmavati, he went back to his kingdom, and Padmavati stayed at her father's house for a little longer. And one day she went out and had a picnic with her girlfriends. They were picking flowers and just doing things that girls do. In the bushes was a Rakshasa. His name was Drumila. Ya, dikatakan apakah benar ya, dikatakan putra dari Ugrasena itu, tetapi itu tidak benar adanya. Ya pada saat itu ya ketika beliau menikah dengan Padmawati dalam hal ini yang terjadi adalah ya beberapa saat ya setelah menikah itu ya Padmawati itu tinggal di keluarganya sendiri untuk sementara waktu, dan kemudian ya entah bagaimana ya pada saat itu yang terjadi adalah ya sebagai seorang yang wanita sudah itu tugasnya mencari hal-hal yang seperti bunga dan yang lainnya, dan di saat seperti itu ada ya satu raksasa yaitu Drumila dijelaskan bagaimana dia bersembunyi di dalam sebagai dalam hal ini ya seperti di semak-semak seperti itu yang ada di tempat dia melakukan dia mengambil bunga dan yang lainnya seperti yang dilakukan oleh para gadis umumnya. So this Rakshasa, he saw Padmavati and he thought, she's very beautiful. Kemudian raksasa ini berpikir, oh ini Padmawati ini begitu cantik ya dalam hal ini. Ya melihat ya kecantikan dari Padmawati ini. And as you know, Rakshasas can change their form. This is all written in the Harivamsa, in the Garga Samhita and other scriptures. Karena itu inilah yang disampaikan. Ya bagaimana seorang raksasa mampu ya mengubah bentuk tubuhnya dalam hal ini, dan itu dijelaskan ya banyak di Hariwamsa, Garga ya Garga ya Samhita dalam hal ini, dan begitu banyak juga kitab-kitab suci yang lainnya. So he changed his form when he looks like Ugrasena. Then from the illicit connection between Padmavati and this Rakshasa Drumila, Kamsa is born. Everyone thinks it's the son of Ugrasena, but actually he's the son of a Rakshasa. Ya, dan kemudian karena itu dia mengambil ya bentuk seperti suaminya yaitu Ugrasena. Ya, raksasa itu mengubah dirinya menjadi ya dikatakan sebagai ya di sini adalah bentuknya Ugrasena, tapi sebenarnya dia adalah raksasa Drumila yang menyamar sebagai itu sehingga bisa berhubungan ya antara pasangan hubungan suami istri ya, sehingga dalam hal ini dia bukanlah Ugrasena yang putra dari Ugrasena yang sebenarnya. So he's a super demon. Karena itu dia adalah dikatakan sebagai ya raksasa yang benar-benar ya raksasa seperti itu, yang artinya sifatnya tidak ada sedikit pun baik dalam hal ini. So when Kamsa took birth
From when he took birth, he loved fighting, he loved wrestling. Fighting and wrestling all the time. Karena itu ketika Kamsa muncul ke muka bumi ini, maka dia mempunyai dua hobi, yaitu selalu suka berkelahi dan juga suka bergulat gitu. Ya ini adalah sifatnya ya dalam hal ini. So we'd fight all the time, fight with his associates, friends, colleagues, whatever. He'd be fighting, wrestling. One day, they would fight quite a distance from Mathura. Anyway, one day, another big demon came. His name was Jarasandha. And Jarasandha had a big army, very big army. He parked that army on the bank of the Yamuna River. And in that army, he had one giant war elephant, Kuvalyapida. And that elephant was chained. He was very powerful. Ya pada suatu ketika karena mereka dia suka seperti itu berkelahi, bergulat seperti itu dari satu tempat kemudian mulai ke tempat-tempat yang lebih jauh lagi dan makin lama makin jauh. Pada saat yang sama ada raksasa yang lainnya bernama Jarasandha, dan Jarasandha memarkir semua tentaranya itu tepat di tepi Yamuna seperti itu, dan di sana dia juga membawa seekor gajah gila yang dikatakan Kuvalyapida dalam hal ini, dan itu sedang dia diikat kakinya seperti itu yang tidak bisa kemana dalam hal ini. Because if they don't chain each of his legs, he's going to take off. Ya, jika dia tidak kakinya tidak diikat seperti itu, maka ia akan membabat apa aja seperti itu. So one day, this Kuvalyapida, this elephant, he breaks all his chains and he runs. Dan kemudian suatu ketika yaitu yang terjadi adalah tiba-tiba rantainya lepas gitu yang memegang dari Kuvalyapida, dan kemudian ia berlari seperti itu dari tempat itu. And he runs and he runs and he ends up where Kamsa, right where Kamsa's wrestling with all his friends. Dan tepat Kuvalyapida itu berlari dan sampailah di tempat di mana Kamsa sedang sedang melakukan gulat dengan teman-temannya di sana, bermain gulat. And all of Kamsa's associates and friends that he's fighting with, they all run away, but Kamsa stays. Kamsa sees the elephant and he fights the elephant. And then he gets the elephant, he swings it around and throws that elephant, and it lands back into the middle of the camp of Jarasandha. Dan kemudian yang terjadi pada saat itu melihat gajah gila yang menyerang seperti itu, kawan-kawannya lebih dulu lari untuk tidak berani dengan gajahnya Kuvalyapida ini dalam hal ini kemudian tetapi di sana Kamsa berdiri di hadapannya dan tidak bergerak kemana, dan dia berusaha melawan Kuvalyapida ini dengan kekuatannya yang sangat luar biasa. Dia malah mengangkat ekornya seperti itu dan memutar-mutar di kepalanya dan kemudian membuangnya, dan itu tepat tiba di mana Jarasandha tinggal itu dan jatuh di sana gajahnya ini. So Jarasandha is a big demon. Jarasandha di sini adalah raksasa yang sangat dianggap agung atau besar, itu raksasa hebat And he sees this and he thinks, whoever's done this is very strong. Whoever's done this is very good, very strong person. Dan karena itu Jarasandha kemudian menyadari bahwa siapapun yang melakukan ini, orang ini bukan orang biasa, sangat perkasa dikatakan yang mampu melakukan hal ini. And it just happens that Jarasandha has two daughters, Asti and Prapti, and they need a husband. Pada saat itu kebetulan sekali di sana Jarasandha punya dua putri, yaitu Asti dan Prapti dalam hal ini, dan kebetulan mereka sudah saatnya untuk mendapatkan suami pada saat itu. So he finds out this person that did this is Kamsa, and he offers both his daughters in marriage to Kamsa, and he gives him that elephant, that Kuvalyapida. Dan dalam hal ini akhirnya dia mengetahui bagaimana Kamsa yang melakukan ini, karena itu dia ingin memberikan dua putrinya ini kepada Kamsa bersama dengan gajah yang tadi Kuvalyapida dalam hal ini. So Kamsa's now got two wives. He's got a big elephant. Karena itu sekarang Kamsa telah menerima dua istri dan satu juga gajah dikatakan. And he's got an army. Dan kemudian dia juga pasukan. So then he starts his crusades.
not against the demigods, against the demons. Ya, tetapi ya sekarang dia ya mempunyai ya sekarang mengkritik, dia berani seperti itu, tidak hanya melawan ya para dewa, tapi di sini sebenarnya dia mengawali dengan melawan ya namanya para ya raksasa yang lainnya. So what he does is he goes to Aghasura, Bakasura, Trinavrat, he goes to all these demons and he says, Mustika and Chanura, they're not two brothers, they're five brothers that are wrestlers. Anyway, he goes to each one of them, all these big demons, Ya, Pralambasura, all these demons, and he says, let us fight. If I win, you become my servant. If you win, I become your servant. They all said yes. dan tentu saja dari sini ia kemudian ia menantang semua yang dikatakan raksasa-raksasa yang kita kenal ya dari Pralambasura, kemudian